Biar sajalah, Pak. Aku tidak bangga menjadi anak Nyai Paricara. Aku tidak bangga menjadi seorang anak tabib yang mumpuni tapi berhati kejam, tidak mempunyai peri kemanusiaan. Ibumu bukanlah wanita seperti itu, Ayu. Aku sudah mengenalnya sejak lama sekali. Ibumu adalah seorang tabib yang berhati lembut. Dia sudah banyak sekali menolong orang, Dok. Kalau dia berhati lembut, mengapa dia tidak mau mengampuni ayahku? Ayahku sudah merintih-rintih, meratap-ratap, tapi dia masih berdiri keras bagaikan sebongkah batu. Tidak, Bapak Wali Kadep. Aku tidak dapat membenarkan sikap ibu terhadap ayah. Aku harus mencari ayah. Jangan, Ayu. Ayo pulang. Ayo pulang bersama Bapak Wali Kadep. Jangan halang-halangi aku, Pak. Aku mau mencari ayahku. Aku mau mencari ayahku. Bapak Wali Kadep, Bapak jangan menghalang-halangiku. Aku mau mencari ayahku. Aku harus dapat menemukan ayahku kembali. Aku tidak mau kehilangan dia. Ayo jangan bandel. Ibumu menyuruhmu pulang, Nak. Ayolah, kita pulang bersama-sama. Soal ayahmu adalah soal mudah. Nanti kami yang akan mencarinya. Kami pasti akan dapat menemukannya. Tidak, aku akan mencarinya sendiri. Kemana kau akan mencarinya, Ayu? Kau belum kenal daerah ini, Ayu. Aku sudah biasa pergi mengembara. Aku pasti akan dapat menemukan ayahku. Bapak Wali Kadep, minggirlah. Aku mau lewat. Jangan, Ayu. Ayu tidak boleh nakal. Ayu harus segera kembali ke Pasuruan 1. Kasihan ibumu, Nak. Dia menjadi sangat sedih. Dia menangis terus-menerus di kamarnya. Aku tidak peduli. Biar saja dia. Dia pun mempunyai hati yang kejam. Dia tidak mau memberi maaf ayahku. Dan sekarang dia akan kehilangan aku. Jangan begitu, Ayu. Kasihan ibumu, Nak. Dia sangat menyayangimu. Dia sangat kasih kepadamu, Ayu. Aku tidak percaya. Sudahlah, Bapak Wali Kadep. Pergilah dan katakan kepada ibu, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan kembali ke Pasuruan 1 tanpa membawa ayah. Bapak Wali Kadep, kalau kau tidak mau pergi dan masih berdiri di situ, aku akan menyerangmu. Aduh, Ayu. Mengapa Ayu menjadi bandel seperti ini? Ayo, kita kembali sama-sama. Jangan nekat begitu, Ayu. Salahmu sendiri, Bapak Wali Kadep. Wali Kadep terkejut. Ayuwandira menyerang dengan bertubi-tubi. Wali Kadep berkelit ke samping, tapi Ayuwandira terus memburu dengan gencar. Akhirnya Wali Kadep tidak mempunyai pilihan yang lain kecuali melayani serangan-serangan Ayuwandira. Pertarungan segera terjadi. Wali Kadep heran. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Ayuwandira, gadis remaja itu, mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang lumayan. Tiba-tiba Ayuwandira menghentikan serangannya. Dia melolos sebuah benda dari lipatan pakaiannya. Benda itu ternyata sebuah golek kayu. Selanjutnya Ayuwandira mengenakan sebuah selendang berwarna kuning. Wali Kadep tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gadis remaja itu. Ayu, mengapa kau keras kepala, Nak? Ayo kita pulang bersama-sama. Tidak, Bapak Wali Kadep. Kalau Bapak mau memaksa juga, silakan. Tapi aku tidak akan pulang ke Pasuruan 1 tanpa membawa ayahku. Aku hanya akan pulang bersama ayah Dwi Pangga. Kalau begitu keinginanmu, baiklah. Aku ditugaskan Nyai untuk membawamu pulang ke Pasuruan 1 tanpa harus bersama Tuan Dwi Pangga. Nah, ayo, maaf kalau aku berlaku kasar kepadamu.
Kali ini Ayuandira menggunakan jurus-jurus emban gendong momongan. Wali Kadep semakin ternganga keheranan. Gerakan Ayuandira kelihatannya lunak dan lembut, tapi ternyata sulit untuk dijamah. Bahkan beberapa kali pukulan Ayuandira hampir saja telak mengenai tubuhnya. Suatu saat, Wali Kadep menyerang dengan garang. Dia bermaksud meringkus Ayuandira. Ayuandira berkelit ke samping, dan selanjutnya dia mengibaskan selendang kuningnya. Wali Kadep menjerit dan roboh ke tanah. Maaf, Bapak Wali Kadep. Aku terpaksa merobohkanmu. Aku terpaksa memukulmu dengan ujung selendang kuningku ini. Maaf, Bapak Wali Kadep. Sebentar lagi kau akan sadar. Kau hanya terluka ringan. Nah, aku pergi dulu, Bapak Wali Kadep. Aku gagal menangkap Ayu. Rupanya gadis itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak akan kembali ke Pasuruan satu dengan tangan kosong. Aku harus dapat membawa Ayuandira. Aduh, kepalaku berdenyut-denyut. Aduh, sakit sekali rasanya. Dia telah berhasil menyabetkan selendang kuningnya. Untung tidak mengenai bagian tubuh yang berbahaya. Ayo, aku harus menyusulnya. Aku akan menyusulnya. Maaf, Pak. Maaf, saya mau bertanya sedikit. Ada apa? Apa yang ingin kau ketahui? Apakah Bapak melihat seorang gadis remaja, kulitnya putih, matanya agak sipit, dan rambutnya hitam tebal dan panjang. Dia mengenakan pakaian seperti seorang laki-laki. Dia membawa sebuah golek kayu dan selendang berwarna kuning. Iya. Baru saja dia lewat jalanan ini. Dia menuju ke sana, ke desa Pongging. Terima kasih, Pak. Maaf, Bu. Saya mau bertanya, apakah Ibu melihat seorang laki-laki setengah tua, matanya buta, dan tubuhnya agak jangkung? Seorang laki-laki buta? Iya, Bu. Apakah Ibu melihatnya melewati jalan ini? Tidak. Rasa-rasanya tidak. Kalau begitu, maaf, Bu. Saya telah mengganggu Ibu. Oh ya, jalan ini kalau terus sampai di mana, Bu? Jalan ini menuju ke desa Pongging. Terima kasih, Bu. Sebuah gerobak sapi berjalan perlahan menapak di atas jalanan berbatu. 2 ekor sapi yang gemuk menarik gerobak itu menyusuri jalanan. Di bagian depan nampak seorang laki-laki setengah tua duduk sambil memegang kendali gerobak. Tiba-tiba laki-laki itu menarik kendali dan gerobak seketika berhenti. Maaf, saudara. Saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Ngomong-ngomong, sebenarnya kau ini mau kemana? Entahlah, Pak. Loh, kok entah? Apa kau tidak mempunyai tujuan? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai tujuan. Lalu kau baru saja dari mana?
Saya dari desa Pasuruan 1, Pak. Apa kau tidak mempunyai keluarga? Tidak, saya tidak mempunyai keluarga. Istri? Anak? Hah, kau tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya sanak famili? Tidak, Pak. Saya tidak mempunyai siapa-siapa. Saya hanya sendirian saja. Saya hidup sendirian saja. Baru kali ini aku mendengar ada orang hidup sendirian. Biasanya mereka mempunyai sanak famili, kakak atau adik, atau keponakan, atau siapa. Kau ini nampaknya orang aneh. Tapi baiklah, kau mau turun di sini? Ini sudah sampai di mana? Ini desa Pongking. Aku mau belok ke arah kanan. Sore nanti aku sudah harus tiba di desa Japan. Sebaiknya kau memang turun di sini saja ya. Maaf, Pak. Saya baiklah. Sebaiknya saya turun di sini saja. Terima kasih, Pak. Kau seperti orang kebingungan. Kau seperti mempunyai persoalan yang sangat berat. Tidak, Pak. Tidak. Terima kasih. Misalnya Bapak tidak keberatan. Ya. Saya ingin minta bantuan sekali lagi. Bantuan apa? Kau membutuhkan apa? Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud membebani Bapak. Tapi saya membutuhkan pekerjaan. Saya membutuhkan pekerjaan untuk memperoleh sesuap makanan. Dapatkah Bapak membantu saya? Wah, maaf saja saudara. Soal itu aku tidak bisa membantumu. Maaf saja ya. Mungkin kau bisa mencari di tempat lain. Ya, aku sendiri juga bekerja pada orang lain. Nah, selamat jalan saudara. Gerobak sapi itu bergerak semakin lama semakin jauh. Dan akhirnya gerobak itu lenyap di kelokan jalan. Laki-laki yang ditinggalkan di tepi jalan mendesah. Laki-laki itu yang tak lain adalah Arya Dwi Pangga, kelihatan sedih dan putus asa. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan setelah meninggalkan pondok Mesin di desa Pasuruan 1. Apa yang akan kulakukan sekarang? Dalam keadaan seperti ini, kukira tidak ada seorang pun yang mau menerimaku. Di mana aku harus menitipkan tubuhku dan nasibku ini? Adakah orang yang masih sudi menoleh kepadaku dan mau menolongku? Sang Hyang Widi, berilah penerangan di hatiku. Berilah keteguhan hatiku, supaya aku tidak terjerat oleh rasa putus asa. Arya Dwi Pangga meneruskan perjalanan. Dia melangkah terseok-seok menyusuri jalan-jalan di desa Pongking. Tiba-tiba hatinya menjadi ciut. Dia mulai dicekam ketakutan. Dia pernah hidup di luar pada saat mana dia sadar keperkasaannya telah hilang. Sungguh berat bagi orang yang lemah untuk hidup di luar, di tengah alam bebas, bersaing dengan manusia-manusia lain yang tidak cacat. Rasa ketakutan menjalar semakin lama semakin kuat, mencengkram jiwa Arya Dwi Pangga yang rapuh. Akhirnya dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang lain. Aku harus menempuh jalan ini. Aku tidak bisa mengatasi kesulitanku sendiri. Aku harus minta bantuan orang lain. Mudah-mudahan pemilik rumah ini merasa iba kepadaku dan sudi menerimaku. Ada apa? Siapa kau ini? Ampun, Pak. Ampun kalau saya telah mengganggu Bapak. Saya orang buta. Saya orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya sudah berusaha ke sana kemari, tapi saya gagal. Saya mohon bantuan Bapak. Bantuan apa? Katakan saja bantuan apa yang kau inginkan. Maaf, Pak. Saya membutuhkan pekerjaan.
Saya butuh bekerja untuk memperoleh sesuap makanan dan seteguk minuman. Begitu. Iya, Pak. Saya mohon belas kasihan Bapak. Saya tidak mampu berusaha apa-apa lagi. Saya tidak tahu bagaimana caranya mengatasi kesulitan ini. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya tidak bisa melihat. Mata saya buta. Tapi, Pak, saya masih mempunyai sedikit semangat. Saya mau bekerja apa saja. Bapak boleh menyuruh saya menimba air, menyapu halaman, atau membelah kayu bakar. Saya akan mengerjakannya dengan baik. Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan bekerja dengan baik untuk keluarga Bapak. Oh, sayang sekali. Kami ini juga orang yang tidak mampu. Saya mempunyai anak yang cukup banyak. Mereka sudah bisa membantu pekerjaan di rumah ini. Saya tidak membutuhkan tenaga orang lain. Maaf, Pak. Tolonglah saya. Saya makan tidak banyak. Cukup sepiring bubur santan. Dan saya tidak akan minta upah sebagai upah. Saya hanya membutuhkan sedikit makanan, Pak. Untuk menyambung hidup saya. Untuk mempertahankan hidup saya. Iya. Sebenarnya saya merasa kasihan padamu. Saya merasa iba. Tapi maaf saja, saya tidak bisa menolongmu. Kami sendiri juga seringkali menemui kesulitan soal makan. Maaf saja, carilah pekerjaan di tempat lain. Mereka keluarga mampu. Mungkin mereka bersedia menolongmu. Maaf. Sang Hyang Widi, alangkah hinanya hidupku sekarang ini. Alangkah nistanya. Mengapa nasibku demikian nista dan hina? Sungguh kejam dunia ini. Sungguh berat penderitaan di dalam hidup. Hanya untuk sesuap makanan saja rasanya sukar sekali ku beroleh. Di mana aku harus menyandarkan hidupku sekarang? Ada apa? Ampun, Pak. Saya mohon pertolongan Bapak. Sudilah kiranya Bapak menolong saya. Saya buta. Saya tidak dapat bekerja seperti orang-orang biasa. Tapi, Pak, saya masih mempunyai sedikit semangat. Kalau Bapak sudi menerima saya akan bekerja untuk Bapak. Percayalah, Pak. Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapak boleh menyuruh apa saja kepada saya. Bahkan pekerjaan yang paling hina, saya sanggup melakukannya. Saya hanya membutuhkan sesuap makanan dan seteguk minuman untuk menyambung hidup. Kau orang buta. Bagaimana kau bisa bekerja dengan baik? Sungguh, Pak. Saya dapat membelah kayu bakar. Saya juga dapat menyapu halaman. Saya dapat menimba air atau apa saja. Saya sudah biasa melakukannya. Kau ini aneh-aneh saja. Orang yang tidak cacat sudah banyak yang menganggur. Mereka juga berebut mencari pekerjaan. Sekarang kau datang. Sudahlah. Lebih baik kau pergi saja. Aku tidak bisa menerimamu. Carilah pekerjaan di tempat lain. Kau pasti hanya akan membawa sial. Pergi sana. Aku tidak membutuhkanmu. Pergi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.